Ocehan ini cuma berisi opini dari seorang awam. Jadi buat lo pada yang ingin mencari opini dari seorang ahli, pakar atau pengamat, silakan minggat. Assalamualaikum, selamat datang di acara Awam Bicara. Kali ini gue mau bahas soal bukan berita, bukan sesuatu yang viral juga, tapi lagi pengen gue bahas aja, cukup menarik lah buat gue. Jadi mau bahas sesuatu yang mistis atau horor. Nggak mistis banget sih. Jadi membahas mistis atau horor dalam sudut pandang psikologi. Jangan dari sudut pandang psikologi deh. Gue nanti nggak bisa mempertanggungjawabkan omongan gue. Gue nggak tahu kan yang gue omongin sesuai dengan psikologi apa enggak. Gini aja, sudut pandang bekas mahasiswa psikologi yang sudah hidup di malam hari. Maksudnya yang sering kelayapan di malam hari. Apalah namanya, itulah pokoknya. Jadi maksudnya tuh gue tuh di kerjaan sebelumnya gue shift malam dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi gue kerja, kadang-kadang sampai jam 7 pagi. Dan sebelum gue kerja shift malam juga emang dari zaman kuliah gue kayak nocturnal lah. Gue lebih aktif di malam hari, keluar beli makan malam-malam, beli apa-apa malam-malam gitu-gitulah. Pokoknya gue sering beraktivitas di malam hari. Jadi ketakutan gue dengan hal mistis tuh semenjak itu udah agak berkurang. Waktu kerja juga gue sering beli makan malam-malam, ada warkop yang buka 24 jam. Nah ya, jadi gitu, membahas sudut pandang mistis dari mahasiswa bekas mahasiswa psikologi yang hidupnya di malam hari. Bukan kehidupan malam yang nakal ya, cuma kebetulan aja cari makan malam-malam. Kebetulan gue kuliah di psikologi 2019 kemarin lulus. Normal lah ya, 4 tahun. Nah waktu itu pas lagi pelajaran apa gitu, dosen gue pernah bahas tentang horor dan dikaitin sama psikologi gimana. Nah itu pengen gue bahas di sini. Jadi awalnya yang bikin gue mau bahas ini tuh gara-gara di YouTube itu kan gue sering nonton video-video binatang. Ya gue sering nonton video-video binatang lah, macem-macem, kucing, anjing, harimau, dari binatang-binatang domestik sampai binatang-binatang hutan lah gue sering tonton. Sampai akhirnya algoritma YouTube itu ngebawa gue ke video Cane Kalawait, kalau nggak salah namanya, iya Cane Kalawait. Dia orang Kalimantan, dia orang Perancis sih, cuma dia punya niat baik atau terobsesi dengan kehidupan owa Kalimantan. Jadi dia tinggal di Kalimantan dari lama. Sebenarnya sebelum algoritma YouTube ngebawa gue ke channel Cane Kalawait itu, waktu itu kalau nggak salah sempet trending deh video anaknya tuh. Anaknya namanya siapa ya? Jack Kelewet apa? Pokoknya ada kelewetnya juga deh, nanti gue coba cek, gue cantumin di deskripsi. Itu videonya tentang 24 jam di hutan Kalimantan. Itu video anaknya. Cuma gue gak terlalu ngikutin anaknya. Setelah video anaknya gue tonton sekali, mungkin gara-gara itu juga, bukan cuma gara-gara gue suka nonton binatang. Gara-gara gue nonton video anaknya itu sekali itu, akhirnya di beranda YouTube gue nongol video bapaknya tuh, Cane Kalawait. Gue tonton, gue ikutin video Cane Kalawait, gue cari tahu kan ini orang siapa gitu. Gue tonton sampai akhirnya gue nemu video dia yang berisi tentang pengalaman horor selama tinggal di hutan Kalimantan. Gue nggak mau bahas isi videonya sih. Isi videonya sedikit yang gue bahas tuh, di isi videonya dibilang dia nggak terlalu ada banyak pengalaman horor. Nah ini nanti mau gue sangkut pautin. Nah jadi waktu itu gue di kampus lagi kuliah, lagi belajar apa ya, gue lupa mata kuliahnya, tapi gue inget nama dosennya. Dosennya tuh namanya Pak Adi. Pak Adi ini salah satu dosen kompeten, salah satu dosen kelihatan pinter lah di kampus gue. Dia sih ngajar mata kuliah ini, penelitian. Kalau nggak salah itu metodologi penelitian kualitatif apa kuantitatif gitu. Intinya lagi bahas penelitian lah. Dia cerita soal sudut pandang psikologi terhadap hal-hal mistis atau horor. Gue gak tahu dia bercanda apa serius, tapi dia sempat ada omongan, dia bilang gini. Dia bilang di mana gitu lagi mengembangkan ilmu psikologi
yang berhubungan dengan mistis. Jadi mau dijadikan mata kuliah atau dijadikan SKS atau dijadikan teori yang saklek gitu. Psikologi terhadap mistis yang dijadikan penelitian yang ilmiah lah gitu. Ada pedomannya gitu. Gue nggak tahu ya itu bercanda apa enggak, tapi yang jelas dia waktu itu ngomong begitu. Dan setelah dia ngomong gitu dia bilang begini. Dia bilang orang bule tuh ketakutan horornya tuh wujud horor buat orang bule itu atau orang-orang luar tuh bukan pocong, bukan tuyul, bukan kuntilanak atau gondoruo. Pokoknya bukan yang ada di sini lah. Mereka punya wujud ketakutannya masing-masing, punya gambaran tersendiri akan sesuatu yang horor. Kayak misalkan werewolf mungkin, werewolf, vampir. Pokoknya tergantung budayanya masing-masing lah, tergantung daerahnya dari mana. Nah, jadi dia bilang itu ketakutan akan horor yang terjadi di manusia itu sifatnya diturunkan, bukan timbul sendiri. Karena lo waktu kecil mungkin kalau lo nggak diajarin bahwa kuntilanak itu serem, pocong itu serem, pocong itu horor, kuntilanak itu horor, lo mungkin sekarang nggak akan takut dengan hal begituan. Nah, nyambung ke si Cane Kalawe tadi, makanya dia selama bertahun-tahun tinggal di hutan Kalimantan, hutan Indonesia, dia nggak pernah ngalamin hal horor yang berhubungan dengan kuntilanak atau pocong gitu. Karena apa? Karena memang pada kecil, pada saat dia masih belajar, dia nggak pernah diajarin sama orang tuanya bahwa kuntilanak dan pocong itu nyata atau menyeramkan gitu. Jadi gue sangat setuju sih sama pernyataan Pak Adi tuh, pernyataan dosen gue yang dia bilang kalau ketakutan atau wujud gambaran horor kita tuh sifatnya diturunkan, bukan alami dari diri kita, tapi diturunkan karena kita sama orang tua kita atau orang-orang dewasa di sekitar kita diajarkannya bahwa kuntilanak itu serem, menakutkan. Jadi sampai gede sekarang kita mikirnya bahwa itu serem dan menakutkan, padahal kita nggak tahu itu nyata atau enggak. Gue sih percaya sama hal goib, kan itu udah jelas lah di kitab suci manapun. Mungkin nggak tahu ya kitab suci yang lain, yang jelas di Al-Quran tahu kalau hal goib tuh ada. Cuma yang gue nggak percaya ketika ada temen atau orang yang cerita, gue tadi ngeliat kuntilanak, gue tadi ngeliat tuyul, ngeliat pocong. Nah itu yang gue nggak percaya. Goibnya gue nggak percaya, tapi cerita orang telah melihat kuntilanak dan pocong itu yang gue nggak percaya. Kenapa? Karena orang kalau dalam keadaan takut atau panik tuh cenderung jadi PA. Serius. Orang kalau dalam keadaan panik begitu cenderung tuh jadi aneh. Jadi melihat sesuatu yang dia nggak tahu itu apa, dia nggak mampu mengidentifikasi bahwa apaan tuh. Akhirnya biar gampang, paling pocong, kuntilanak tuh, pocong gitu. Padahal itu belum tentu. Jadi intinya cuma karena dia takut dan dia diajarkan bahwa dari kecil itu bahwa hal yang menakutkan itu pocong, kuntilanak dan lain-lain. Terus dia merasa takut, akhirnya dia menyimpulkan bahwa bentuk yang dia lihat itu adalah kuntilanak atau pocong. Gue sendiri sih dulu pernah ngerasain kayak gitu, tapi gue nggak mau langsung bilang kalau yang gue lihat itu pocong atau kuntilanak. Paling gue bilang gue ngeliat bayangan-bayangan gitu. Dan ya pasti merasa takut, manusiawi kan. Dulu apalagi gue ngeliatnya waktu zaman SMK. Nah SMK gue udah sering keluar malam juga tuh dari zaman SMK. Iya, gue ngeliat hal serem-serem gitu, tapi gue berusaha untuk meyakinkan diri gue bahwa paling cuma bayangan, paling cuman bayangan jemuran gitu-gitulah. Itu waktu dulu zaman SMK. Nah sekarang nih gue udah 23 tahun udah kerja kan. Bahkan pas kuliah pun itu ketakutan gue untuk hal itu tuh udah bener-bener berkurang cuy. Bahkan bukannya nantangin ya. Kadang-kadang kalau ada suara-suara gitu, suara-suara yang gue nggak tahu asalnya dari mana nih. Misalkan gue lagi jam 2 malam nih sekarang nih, ini pas banget nih jam 2.00. Misalkan lagi jam 2 malam ada suara-suara, gue nggak tahu sumber suaranya. Mungkin kalau diri gue yang pada saat SMA waktu itu gue bakal merasa ketakutan, tapi kalau sekarang gue bakal ya biasa aja. Malah kadang-kadang gue ngomong sendiri, apaan sih gitu. Ya intinya udah biasa aja lah dengan hal-hal seperti itu. Karena kita kan nggak tahu suara-suara itu berasal dari mana. Tapi bukan berarti karena kita nggak tahu terus kita menyimpulkan bahwa itu mistis, kan belum tentu seperti itu. Gue keluar nyari makan kan waktu zaman kerja dulu. Nyari makan biasanya istirahat tuh jam 1 atau jam 3. Kalau masuk jam 9 jam 1, kalau masuk jam 11 istirahat jam 3 pagi.
jam 1 pagi, jam 1 malam atau jam 3 malam, jam 1 pagi atau jam 3 pagi ya itulah. Gue keluar, gue beli makanan, ngelewatin lorong-lorong kantor, biasa aja. Kalau misalkan ada merasa merinding sedikit, ya udah mencoba mencoba meyakinkan diri aja, biasa aja gitu, mencoba biasa aja lah intinya. Dan alhamdulillah memang nggak pernah ditampakkan untuk hal-hal yang seperti itu. Untuk hal-hal kayak pocong, kuntilanak itu gue nggak pernah melihat langsung. Jangan sampai lah. Gue saat ini belum yakin kalau itu nyata, tapi bukan berarti gue 100% nggak bakal takut ketika gue melihat. Ya manusiawi lah pasti kalau takut. Tapi yang jelas gue orangnya sih nggak penakut banget lah. Ya itu buktinya kan, gue berani keluar malam-malam. Di parkiran juga, kalau pulang jam 5 pagi tuh di parkiran kan masih gelap. Ya kadang-kadang mata gue pasti ngelirik-ngelirik kan, ngelirik-ngelirik, gelap-gelap ngelirik-ngelirik, ada sesuatu gak nih? Tapi nggak ada, alhamdulillahnya. Dan yang paling gue takutin tuh kalau gue malam-malam, misalkan gue naik motor jam 3 malam, gue jujur gue lebih takut sama begal. Gue pernah tuh beberapa kali lah, gue kan sering naik motor malam-malam, mendingan ketemu pocong atau kuntilanak deh daripada ketemu begal. Begal kan fisik, lo dibacok meninggal bisa apa? Kalau kuntilanak atau pocong kan paling cuma merinding doang. Jadi intinya ketakutan akan hal pocong, kuntilanak, dan setan-setan yang di budaya kita itu tuh semua tuh sifatnya diturunkan. Bukan dipelajari sendiri tapi diturunkan, diajarkan. Bukan dipelajari sendiri tapi diajarkan sama orang dewasa di sekitar kita. Kalau belajar sendiri kan lo udah melihat langsung nih, wah oh iya ada pocong dan serem lo ternyata. Lo takut, itu namanya natural, alami. Tapi yang sering terjadi ya karena diajarkan, karena dikasih tahu bahwa pocong dan kuntilanak itu menyeramkan. Padahal kalau ketemu langsung kan siapa tahu nggak semenyeramkan itu, atau mungkin bahkan seumur hidup kita nggak akan pernah ketemu dengan hal itu. Itu kesimpulan pertama. Terus kesimpulan keduanya, ketika lo sudah terbiasa dengan hal-hal yang diajarkan dari kecil tuh, dan ternyata hal-hal yang ditanamkan ke lo dari kecil itu ternyata sebuah hal yang salah gitu, dan lo terbiasa bahwa itu hal yang salah, ya udah lo jadi biasa aja. Perlahan-lahan lo tidak mempercayai hal itulah, perlahan-lahan gitu. Tapi ya baik lagi tergantung orangnya kan, orang beda-beda tingkat keberaniannya. Kadang-kadang walaupun udah dia sering keluar malam, sering terbiasa dengan hal-hal yang gelap-gelap lah, atau hal yang suasana-suasana mencengkram gitu, walaupun dia sudah terbiasa seperti itu tapi masih takut, itu ada juga yang kayak gitu. Itu tergantung orangnya masing-masing lah. Itu kesimpulan kedua. Nah makanya si bule Canaka Lawet ini waktu di hutan Kalimantan gak banyak mengalami pengalaman mistis, ya karena dari kecil dia gak diajarin untuk takut terhadap pocong dan kuntilanak atau setan-setan di Indonesia. Mungkin seperti itu ya, gue nggak tahu kan latar belakang dia kayak gimana. Itu asumsi gue berdasarkan yang udah gue alamin. Oh ya, ngomong-ngomong tuh ada tuh teori di psikologi soal fobia atau ketakutan. Fobia itu kan ketakutan terhadap sesuatu. Jadi salah satu metode terapi di psikologi untuk melawan fobia itu ada namanya flooding. Flooding itu metodenya itu lo dipaparkan sama hal yang lo takutin secara terus menerus sampai lo gak takut lagi. Contohnya misalnya lo takut ketinggian, misalkan lo takut ketinggian sekian meter lah. Pertama lo dipaparin ketinggian 2 meter nih, lo suruh lihat ke bawah sampai lo berani. Tapi ternyata itu terlalu berlebihan buat lo, ya dikurangin 1 meter. Oh 1 meter ternyata lo cukup, lo bisa terbiasa dengan ketinggian 1 meter. Lo dihadapin terus dengan ketinggian 1 meter. Misalkan lo sudah terbiasa dengan ketinggian 1 meter, naik level jadi 2 meter atau 1,5 meter. Di 2 meter lo terbiasa, naik level lagi di 3 meter. 3 meter lo terbiasa, naik level lagi. Begitu terus sampai fobia lo terhadap ketinggian itu hilang. Itu namanya flooding. Nah, jadi teori ini masuk kan ke hal mistis juga. Misalkan lo takut sama mistis, berlebihan banget lo takut sama mistis misalnya. Tapi karena lo terbiasa dengan hidup di malam hari, suasana mencengkam, apa-apa sendiri, gelap-gelap sendiri, dan lo terbiasa dengan hal itu dan tidak melihat pocong dan kuntilanak, sehingga ketakutan lo terhadap hal itu jadi berkurang. Mungkin itu yang gue alamin kali ya, secara tidak langsung itu yang gue alamin, dan pasti banyak orang yang seperti itu juga. Ya pastilah kan, anak kecil sama orang dewasa pasti
soal mistis orang dewasa lebih berani, anak kecil lebih takut. Mungkin karena gue sekarang udah lebih dewasa dari gue yang dulu, gue jadi lebih berani dengan hal yang seperti itu gitu. Dan lo pada yang untuk yang masih takut, ya coba metode flooding itu lo paparin aja, terbiasa dengan hal yang lo takutin itu, nanti juga lama-lama jadi biasa gitu. Ya udah, sekian aja untuk rekaman kali ini. Jadi kesimpulannya gitu, kesimpulan pertama, hal mistis itu diturunkan, diajarkan, bukan dialamin sendiri. Kesimpulan kedua apaan ya tadi ya? Yeah. Kesimpulan keduanya, ketika lo sudah terbiasa dengan hal-hal yang lo takutin, ya udah lo nggak bakal takut lagi dengan hal itu karena sudah terbiasa. Flooding, metode flooding terhadap fobia atau ketakutan. Tapi maksud gue di sini, maksud gue dengan terbiasa itu bukan lo terbiasa melihat pocong, bukan. Maksud gue lo terbiasa dengan suasana yang menakutkan, terbiasa dengan suasana sendiri gelap gitu. Kalau terbiasa dengan pocong dan kuntilanak, emang ada ya? Emang sesering itukah mereka muncul di hidup lo? Kayaknya sih gue meragukan hal itu. Tapi jika memang ada orang yang sesering itu dihadapkan dengan pocong dan kuntilanak, ya mungkin setelah bertahun-tahun pasti akan terbiasa juga mungkin ya. Tapi di sini terbiasa, maksud gue tuh terbiasa dengan suasana yang menyeramkan atau suasana yang menakutkan, bukan terbiasa dengan pocong dan kuntilanaknya gitu. Lagian emang pocong sama kuntilanak itu yakin pada itu nyata? Itu kan hal yang diajarkan sama orang tua kita. Orang bule mana ada yang percaya pocong sama kuntilanak itu nyata? Nah, coba lo tanya diri sendiri, lo yakin gak? Serah lo. Gue sih percaya hal goib, tapi kalau untuk pocong dan kuntilanak ya nggak tahu kan, selama ini kan belum ada yang membuktikan bahwa setan-setan itu nyata. Tapi kalaupun lo pernah melihat atau seperti melihat, itu ada teori lagi. Ada teori lagi, ketika lo ketakutkan ya lo akan memproyeksikan hal yang lo takutin itu, hal yang serem itu yang udah diajarkan atau ditanemin ke kita sejak kecil. Terus kita panik, kita takut, jadinya kita memproyeksikan hal itu, menggambarkan hal itu. Jadi bisa jadi itu sebuah ilusi doang, nggak benar-benar nyata. Jadi kalau misalkan ada orang cerita itu, bisa jadi itu cuma ilusi atau halusinasi kan. Dan satu-satunya cara untuk membuktikan itu benar atau enggak ya lo tangkep. Dan itu kayaknya mustahil kan, lo tangkep masukin dalam botol lo tangkep gitu, itu mustahil. Itulah sebabnya kenapa di Indonesia tuh kalau takut yang diilusin atau yang digambarkannya tuh kuntilanak, karena memang itu yang diajarkan dari kecil. Coba lo lihat orang bule kalau takut gelap-gelap, pikirannya setan, tapi yang dia gambarin, yang dia bilang ke teman-temannya tuh bukan kuntilanak atau pocong, mungkin dia melihat sosok apa gitu lain, nggak tahu gue apa namanya kalau orang bule, werewolf gitu mungkin, vampir, falak mungkin, suster, nah gitu. Nah mungkin kalau misalkan penampakan kayak noni Belanda tuh atau arwah-arwah sebelumnya di tempat yang sesuai bisa lebih masuk, tapi nggak juga sih, mungkin juga itu halusinasi juga ya. Susah lah membuktikan hal goib itu, susah. Jadi itu dibuktikannya nggak bisa dibuktikan ya, diyakinin doang itu diyakinin doang. Jadi tergantung keyakinan lo pada masing-masing. Lo percaya dengan perwujudan makhluk goib itu seperti apa, apakah dengan kuntilanak dan pocong atau bukan gitu. Ya udah, sekian aja dari gua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, walaupun nanti gue bakal ngomong gitu lagi di closing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah dengerin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dan dadah.